Kita lanjutkan pembahasan materi bagian kedua, melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri. 1. Memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Kita kerap melakukan sesuatu pada diri sendiri yang tidak pernah berpikir akan melakukan hal tersebut pada seseorang yang kita sayangi. Misalnya, kapan terakhir kalinya menyebut teman kita jelek, mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak cukup baik, atau membuat mereka berkecil hati saat ingin meraih impiannya. Apapun yang yakini untuk dihormati, terapkanlah hal itu pada diri kita sendiri. Jangan menghina atau menyakiti diri sendiri. Tidak peduli seberapa buruk perasaan, jenis pengobatan seperti ini hanya akan membuat merasa lebih buruk. Berikut adalah beberapa cara memperlakukan diri sendiri dengan rasa hormat. Jangan mencuri dari diri sendiri, seperti dengan sembarangan membeli segala sesuatu dengan cara kredit. Hal ini pada dasarnya seperti mengambil uang dari diri sendiri di masa depan, karena pada akhirnya harus membayarnya juga. Jujur pada diri sendiri dan jangan menyangkal apa yang sebenarnya kita inginkan. Pikirkanlah diri sendiri dengan mengembangkan sumber pengetahuan dan melakukan penelitian sendiri, bukan hanya mengikuti pendapat orang lain. Melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri selanjutnya adalah 2. Merawat tubuh dengan baik. Saat berusaha untuk menjaga tubuh tetap dalam keadaan baik, tidak hanya menjadi baik secara fisik, tetapi juga akan merasa bangga pada diri sendiri. Menghormati tubuh juga berarti tidak mengabaikannya. Berusahalah agar tetap bugar dan sehat. Tetapi jangan menyalahkan diri untuk hal yang tidak dapat Anda kontrol, seperti bentuk tubuh. Fokus saja pada sesuatu yang dapat kita rubah dan kita perbaiki. Dan kita lakukan hal tersebut karena merasa nyaman dengan hal itu, bukan karena merasa tidak cukup baik. Hal ini tidak berarti bahwa dengan pergi ke pusat-pusat kebugaran dan terlihat mengagumkan akan membuat secara otomatis menghargai diri sendiri. Sebenarnya ini berarti bahwa jika tidak meluangkan waktu atau tidak peduli terhadap penampilan, maka akan mulai kehilangan rasa hormat kepada diri sendiri. 3. Menentukan aspek untuk perbaikan. Menghormati diri sendiri tidak berarti berpikir bahwa adalah orang yang sempurna dan tidak ada lagi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Justru sebaliknya. Ini berarti mampu menerima hal-hal yang tidak dapat kita rubah tentang diri sendiri, sambil berusaha untuk mengetahui apa saja yang harus kita perbaiki. Mari luangkan waktu untuk benar-benar memikirkan tentang diri kita dan mempertimbangkan aspek yang benar-benar ingin diperbaiki. Mungkin ingin meningkatkan kemampuan dengan mendengar, menangani tekanan hidup dengan lebih baik, atau ingin lebih menyeimbangkan agar orang-orang di sekeliling merasa bahagia tanpa mengorbankan kebutuhan sendiri. Buatlah rencana untuk melakukan beberapa kemajuan dalam aspek-aspek tersebut dan akan menjadi lebih menghargai diri sendiri. Kita buat daftar aspek apa saja yang kita ingin tingkatkan, mencatat perbaikan yang kita lakukan sekecil apapun, perlu mencatat setiap kemenangan yang kecil maupun yang besar. Tentu saja, merubah perilaku, pikiran, dan perasaan yang berhubungan dengan perilaku tersebut akan makan waktu yang lama. Selain itu, diperlukan sebuah komitmen dan ketekunan yang tinggi. Tetapi mengambil langkah pertama untuk menjadi orang yang lebih menghargai diri sendiri akan membuat diri kita lebih percaya diri. 4. Memperbaiki diri sendiri.
Memperbaiki diri sendiri berarti mengambil langkah untuk mencoba hal baru dan membuka pikiran kepada kemungkinan baru. Memperbaiki diri bisa berarti mengikuti kegiatan-kegiatan seperti contohnya menjadi relawan, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari sesuatu dari orang lebih tua dari kita, belajar untuk melihat situasi dari berbagai perspektif, membaca berita, dan berusaha untuk mempelajari hal-hal yang baru. Selanjutnya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain? Pertama, bersikap menghargai orang lain. Jika ingin menghargai diri sendiri, kita harus memulai dengan menghargai orang diri sendiri, tidak hanya kepada orang-orang yang memiliki lebih banyak pengalaman atau lebih sukses, tetapi kepada semua manusia yang kita tidak pernah temui. Tentu saja ada orang-orang tertentu yang tidak berhak mendapatkan rasa hormat dari kita. Tetapi harus mencoba untuk memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan, baik pada saat sedang berbicara dengan atasan atau yang lainnya. Berikut ini ada beberapa cara untuk menghargai orang lain. Pertama, jujur kepada orang lain tersebut. Jangan mencuri hak orang lain, membahayakan atau menghina mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan, pertimbangkan pendapat mereka, dan jangan mengganggu mereka. Sikap-sikap berinteraksi dengan orang lain yang kedua adalah ketahuilah saat orang lain tidak menghormati dan ambillah tindakan untuk menghentikannya. Seseorang yang menghargai diri sendiri tidak akan mengizinkan orang lain untuk memperlakukannya dengan buruk dan lebih suka untuk tidak berurusan dengan orang yang tidak sopan. Hal ini mungkin tidak tampak jelas ya, tetapi seringkali menerima perlakuan dengan buruk, baik dalam hal yang kecil maupun yang besar. Karena percayalah bahwa orang tersebut tidak tahu cara yang lebih baik, karena tidak ingin orang tersebut meninggalkan atau karena terlalu merendahkan diri untuk percaya bahwa layak diperlakukan dengan lebih baik. Saat seseorang tidak menghormati, belalah diri sendiri dan katakan pada orang tersebut untuk memperlakukan kita dengan lebih baik. Jika seseorang terus-menerus tidak mau menghormati, biarkan dia pergi. Tidak ada yang mengatakan akan mudah saja meninggalkan seseorang yang jelas-jelas tidak menghormati kita. Jika sangat peduli kepada orang tersebut, tetapi begitu meninggalkan kebiasaan buruk, bergaul dengan seseorang yang membuat merasa buruk, akan merasa harga diri ini semakin menjadi lebih baik. Belajarlah untuk mengenali hubungan yang manipulatif atau menguasai. Akan sulit untuk bisa melihat jika seseorang yang dekat dan bersikap tidak sopan kepada kita, terutama jika mereka melakukannya secara halus, licik dan mudah berlangsung lama. 3. Mau belajar untuk melatih komunikasi tanpa adanya kekerasan. Saat menghadapi seseorang dengan perilaku mereka yang tidak sopan, cobalah untuk tetap pada pedoman komunikasi yang positif dan produktif. Jangan berakhir dengan berteriak atau menghina orang lain tersebut. Tindakan itu akan berawal dari percakapan yang menghakimi dan tidak produktif. Kenali perasaan. Jujurlah tentang apa yang dirasakan dan bertanggung jawab atas emosi tersebut. Nyatakanlah secara jelas apa yang dibutuhkan, diinginkan dari suatu situasi. Mungkin kita akan mengatakan, saya membutuhkan citra baru untuk diri saya, dan saya tidak ingin mendengar komentar negatif mengenai diri saya. 4. Jangan terlalu mengandalkan orang lain untuk merasa baik mengenai diri sendiri. Seringkali dalam berhubungan atau berteman, mungkin mengorbankan kebutuhan diri sendiri dan membiarkan diri kita diatur oleh orang lain karena sangat takut kehilangan mereka.
Mungkin juga menganggap pendapat mereka lebih penting dibandingkan pendapat kita. Selain itu, memperhatikan kebutuhan orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan sendiri adalah hal yang dapat merendahkan diri sendiri. Sebaliknya, percayalah akan pendapat sendiri dan tempatkan kebutuhan terlebih dahulu. Belajarlah bahwa tidak perlu untuk bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan diri sendiri. Cara yang baik untuk memulainya adalah dengan mencari tahu apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dikendalikan. Contoh, tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain dan tidak dapat mengendalikan cuaca misalnya. Tetapi dapat mengendalikan bagaimana bereaksi terhadap orang lain bahkan dalam situasi yang buruk. Juga dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki cara dalam mengatasi situasi hubungan yang berbeda, seperti belajar bersikap lebih tegas, belajar mengenai batas-batas yang sehat, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana menjalankannya. Hal ini akan membantu mempelajari pola perilaku yang sehat dan mendorong orang lain memperlakukan kita dengan lebih baik. Kelima, maafkanlah orang lain. Jika ingin menghargai diri sendiri, kita harus belajar untuk memaafkan orang lain yang telah membuat kesalahan terhadap diri kita. Hal ini tidak berarti harus menjadi teman baik dengan mereka. Tetapi, ini berarti harus memanfaatkan mereka secara mental dan belajar melupakannya. Jika kita menghabiskan waktu hanya untuk berpikir mengenai semua dendam juga kebencian terhadap orang lain, tidak akan dapat berpikir secara jernih atau untuk hidup pada saat ini. Oleh sebab itu, jadilah orang pemaaf agar dapat terus melangkah maju. Bahkan jika seseorang telah merugikan diri kita, cobalah untuk melupakan pengalaman dan juga orang tersebut. Tidak bisa membiarkan diri kita terus marah dan membenci orang tersebut untuk selamanya. Memaafkanlah orang lain atau memaafkan orang lain adalah sebuah hadiah yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri dan suatu tindakan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri. Tidak masalah jika merasa marah untuk sesaat, tetapi jangan terlalu lama, karena kemarahan tersebut akan mengganggu kehidupan dan kebahagiaan. Menyadari bahwa saat orang lain memperlakukan dengan buruk, itu karena tidak ada orang di kehidupan mereka yang memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka memperlakukan dengan buruk kepada kita. Jadi, maafkanlah kesalahan dan perlakukan keburukan yang mereka lakukan itu, dan menjadikan orang yang paling mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah diri kita sendiri.